Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, ketemu lagi dengan Bu Ida dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis, khususnya tentang arus listrik. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kita ini merupakan KD 35, yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, yang pertama, menjelaskan konsep arus listrik. Kedua, kita akan menjelaskan syarat terjadinya arus listrik pada rangkaian. Ketiga, menghitung nilai arus pada rangkaian listrik. Tertutup, keempat, menjelaskan cara mengukur arus listrik. Dan kelima, membaca alat ukur ampere meter. Perhatikan alat-alat listrik di rumah kita. Misalnya, kipas angin, setrikaan, laptop yang kita pakai, ataupun lampu yang kita gunakan di rumah kita. Kalau kita perhatikan, alat-alat listrik tersebut tidak bisa bekerja tanpa adanya arus listrik. Pada dasarnya, semua alat-alat listrik di rumah kita dapat bekerja karena adanya arus listrik yang mengalir. Apa sih arus listrik itu? Yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Sekarang, coba kita bayangkan. Seandainya kita sedang naik perahu di atas sungai yang mengalir, aliran sungai ini mirip dengan aliran listrik di dalam kawat. Pada aliran sungai yang mengalir sebenarnya adalah airnya. Begitu juga dengan aliran listrik, sebenarnya yang mengalir di dalam kawat itu adalah muatan-muatan listrik negatif yang disebut elektron. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Bila ada benda A yang bermuatan positif dan ada gambar benda B yang bermuatan negatif, di mana A berpotensial tinggi, dia banyak bermuatan positif, dan B berpotensial rendah karena dia banyak bermuatan negatif. Jika benda A dan B ini dihubungkan dengan kawat penghubung, maka yang terjadi adalah elektron mengalir dari potensial rendah dari B akan menuju ke potensial tinggi atau dari A. Ketika elektron mengalir, maka akan ada arus listrik yang mengalir dari potensial tinggi dari A menuju potensial rendah atau B. Jadi, arus listrik berlawanan dengan arus elektron. Sekarang, ada berapa jenis sih arus listrik itu? Apa kalian tahu? Ya, betul. Ada dua jenis arus listrik. Yang pertama adalah arus searah atau direct current yang disingkat DC. Ya, contohnya, misalnya ketika kamu mengecas laptop atau mengecas HP kamu. Yang kedua adalah arus listrik bolak-balik atau alternating current, disingkat AC. Contohnya listrik yang ada di rumah kita. Arus listrik ini dapat mengalir dalam rangkaian listrik bila mempunyai sumber tegangan atau bila mempunyai beda potensial. Salah satu contoh beda sumber tegangan arus searah adalah batu baterai. Nah, seperti ini, Ibu punya batu baterai ini. Pada batu baterai ini ada potensial tinggi dan potensial rendah atau kutub positif dan kutub negatif. Di mana bila batu baterai ini dirangkaikan pada arus listrik akan mengalir arus dari potensial tinggi atau kutub positif menuju potensial rendah atau kutub negatif. Sebaliknya,
elektron-elektron akan mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Oke? Lebih jelasnya kita lihat pada gambar berikut. Suatu rangkaian listrik sederhana bisa kita buat dari satu buah baterai, satu buah bola lampu, dan saklar. Ya, bila saklar ini kita hubungkan, maka akan ada arus listrik. Ya, terlihat di sini ada arah arus listrik dan ada arah elektron. Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Kita perhatikan lagi rangkaian berikut. Di sini Ibu punya rangkaian terbuka. Pada rangkaian terbuka terlihat lampunya mati. Selanjutnya, Ibu juga punya rangkaian tertutup. Ya, ternyata di rangkaian tertutup lampu menyala. Mengapa demikian? Ya, betul. Pada rangkaian terbuka, lampu padam atau mati karena tidak ada arus listrik. Sedangkan di rangkaian tertutup, lampu dapat menyala karena arus listrik sudah mengalir. Jadi dengan demikian, syarat terjadinya arus listrik yaitu yang pertama, rangkaiannya harus tertutup. Kalau kita perhatikan aliran listrik pada benda berikut ini, di mana ada benda A dan benda B dengan muatan atau beda potensial yang berbeda-beda. Arus listrik akan mengalir dari A ke B, dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Begitu juga sebaliknya, arus elektron akan mengalir dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi. Ketika benda A dan B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang sama. Artinya, kedua benda ini tidak memiliki beda potensial. Dalam keadaan seperti ini, apakah arus listrik dapat mengalir? Ya, betul. Ketika potensialnya sama, maka tidak ada lagi arus listrik yang mengalir. Jadi, syarat yang kedua terjadinya arus listrik yaitu harus ada beda potensial. Kita ulang lagi ya. Jadi ada dua syarat terjadinya arus listrik. Yang pertama adalah rangkaiannya harus tertutup, dan yang kedua harus ada beda potensial. Paham ya? Sekarang, apakah sama elektron-elektron itu mengalir dalam kawat penghubung? Nah, ada yang namanya kuat arus listrik. Apa itu kuat arus listrik? Secara definisi, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar setiap detik. Kalau dirumuskan, kuat arus listrik itu adalah I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus, satuannya ampere, Q adalah muatan, satuannya kolom, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Ya, 1 ampere didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam penghantar selama 1 sekon. Oke, kita perhatikan contoh berikut ini. Sebuah aki pada kutub-kutubnya dihubungkan dengan lampu. Jika kuat arus yang mengalir adalah 0,5 ampere dan lampu menyala selama 1 menit, berapakah muatan listrik yang mengalir? Dari soal itu dapat kita ketahui bahwa I adalah 0,5 ampere, waktunya adalah T, 1 menit sama dengan 60 sekon. Yang ditanya adalah berapa muatannya atau Q, maka kita bisa menjawab bahwa Q adalah
I dikali T atau setengah dikali 60, jadi hasilnya 30 kolom. Jadi muatan yang mengalir sebesar 30 kolom. Mudah kan? Baik. Sekarang kalau kita bisa menghitung arus listrik berdasarkan rumus, kita juga bisa mengetahui kuat arus listrik dengan mengukur dengan alat. Kalian tahu apa alatnya untuk mengukur kuat arus listrik? Ya, bagus. Ampermeter. Ya. Nah, perhatikan beberapa gambar ampermeter yang ada di sini. Ya. Ampermeter ini mengukur kuat arus listrik. Ada juga yang mengukur dengan kuat arus yang sangat kecil yang disebut dengan galvanometer. Oke, bagaimana cara kita memasang alat ampermeter ini pada rangkaian listrik? Ampermeter pada rangkaian listrik bisa disusun secara seri. Perhatikan rangkaian berikut ini. Kalau kita perhatikan, di sini ada batu baterai, ada ampermeter, dan ada satu buah lampu. Oh ya, ada juga sebuah saklar. Pada skema kita lihat bahwa ampermeter disusun seri atau tidak bercabang. Boleh ampermeter disusun sebelum lampu atau setelah lampu. Ketika ampermeter ini atau ketika saklar kita on-kan, maka jarum petunjuk pada ampermeter akan bergerak ke kanan. Dari situlah kita bisa melihat berapa besarnya arus listrik yang kita ukur. Nah, sekarang bagaimana cara kita membaca skala pada ampermeter? Perhatikan gambar berikut ini. Kalau kita perhatikan skala pada ampermeter, itu ada yang namanya skala maksimum. Di sini skala maksimum adalah 50 atau 100. Selanjutnya juga ada skala yang ditunjuk oleh jarum ampermeter, ya, dan juga skala batas ukur. Nilai ampermeter yang terukur bisa kita hitung dengan cara nilai yang ditunjuk oleh jarum dibagi nilai maksimum dikali batas ukur. Dalam hal ini nilai yang ditunjuk adalah 34 dibagi batas maksimum adalah 100 dan batas ukurnya adalah 1 ampere dikali 1, jadi dalam pengukuran ini adalah 0,34 ampere. Paham ya anak-anakku? Baik, alhamdulillah kita sudah selesaikan pembelajaran ini tentang arus listrik. Mudah-mudahan kalian paham. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang hukum Ohm. Kita akhiri dulu pembelajaran kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.